Indonesia tidak pernah bicara gencatan senjata waktu roket dikirim lalu katakan Palestina stop roket. Maaf, Ibu Menlu yang saya hormati, Bapak Presiden yang saya hormati. Apakah Indonesia jujur benar-benar mau perdamaian? Ya, salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dan dikasih. Kami sekarang ada di Bangka Belitung sudah mulai dari hari Senin sampai sekarang ini hari Rabu ya. Ini sore hari kami pelayanan untuk Bani Kedar Debayot dan sekarang kami ada di kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saudara, tadi sebelum kemari saya melihat apa pernyataan si Gilbert ya, luar biasa ya, menurut saya luar biasa lah ya. Ya, Gilbert ini minta supaya gencatan senjata ya. Saudara, sebelumnya tapi kami sudah mengupload sebuah video Gilbert mendapat jawaban dari kedutaan Palestina ya. Gilbert mendapat jawaban dari kedutaan Palestina, terus kami menemukan video ini saudara, atau TikTok ini ya. Jadi memang gencatan senjata itu harus dikumandangkan bukan hanya untuk Israel, tapi khususnya untuk Hamas juga ya. Jadi supaya damai, itu kerinduan kita bersama. Palestina harus stop dengan roket, Israel harus stop dengan bomnya. Ketika Palestina kirim roket, Indonesia tidak bicara tentang gencatan senjata. Indonesia bicara gencatan senjata selalu setelah Israel membalas. Iman Yahudi adalah iman Musa. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kamu nyerang kami diam. Kami peringatkan, kau masih tetap. Kami balas sampai kami dapat apa yang kalian juga perbuat. Indonesia tidak pernah bicara gencatan senjata waktu roket dikirim lalu katakan Palestina stop roket. Maaf, Ibu Menlu yang saya hormati, Bapak Presiden yang saya hormati. Apakah Indonesia jujur benar-benar mau perdamaian? Coba renung. Kita negara Pancasila. Penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Tapi itu juga berarti peperangan di muka bumi harus dihapuskan. Kalau mau menolong yang menderita dari kedua pihak dan memerintahkan kepada kedua-duanya untuk gencatan senjata. Palestina harus stop dengan roketnya. Israel harus stop dengan bomnya. Lalu Indonesia pegang tangan Israel, pegang tangan Palestina, mempersatukan. Itu baru keren. Saudara, tadi kita sudah tonton ya videonya, seperti apa kata-katanya. Hari ini kami tunjukkan pelayanan kami juga, ini pelayanan kami. Artinya begini, saudara jangan mau dipengaruhi dengan ajaran-ajaran seperti itu. Jadi kau mau nyebut Allah boleh, menyebut Tuhan boleh, tetapi Allah dan Tuhan tidak bisa menyelamatkan kau. Yang menyelamatkan kau adalah Yesus Kristus. Haleluya. Artinya kalau kau bilang Allah yang mana? Tuhan yang mana? Tapi kalau bilang Yesus Kristus, dialah Tuhan Allah juru selamatmu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Ini ya. Ini. Saya kalau ngajar gini jarang persiapan. Karena memang itu sudah hidup di dalam diri saya. Ya kan? Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi saudara, ketika di firman menjadi daging, dalam bahasa aslinya sebenarnya daging. Menjadi daging, ya, Allah yang roh itu bersama-sama di situ. Bukan terpisah begini. Aduh, saya nggak bawa apa itu lagi ya. Jadi bukan terpisah begini. Wah, ini Tuhan Allah. Ini firmannya jadi Yesus. Terus ini Tuhan Allah, terus ini Yesus. Bukan begitu. Haleluya. Haleluya. Makanya yang paling gampang diterima di Filipi. Ya, Filipi 2. Besok datang lagi ya. Karena ini mungkin 3 minggu atau 5 minggu baru selesai. Kalau saya lanjutin kan 7 jam. Ya kan paling nanti ya sejam atau setengah jam lagi selesai kan. Iya kan? Oke ya. Dengar saya, dengar. Yang Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Saudara lihat. Walaupun dia Allah, dia tidak menganggap dirinya Allah. Haleluya. Haleluya.
Dia datang dari sorga turun ke bumi, ya. Tadi katanya turun ke bumi kan? Tadi ini. Makanya saudara, kalau ada nabi yang tidak pernah ke sorga, mau bawa kalian ke sorga, jangan pernah mau. Jangan mau. Iya. Itu dulu di Terminal Grogol, saya berapa tahun yang lalu tinggal di sana, 30 tahun. Itu banyak sekali bilang, Cilacap, 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 Medan, Medan, Medan. Iya, saya bilang pernah kok ke Medan, nggak pernah katanya. Iya. Saudara, untung supirnya pernah. Kalau dia disuruh bawa, habis nyasar. Ini Yesus turun dari sorga. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya nggak mungkin dia nyasar bawa kita. Ingat dia jalannya. Makanya dia bilang, akulah jalan kebenaran dan aku jalan kehidupan. Dia itu jalannya. Dia nggak mungkin lupa jalannya. Karena dia datangnya dari sana. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Masa lu jalan ke Monas saja lupa? Orang lu anak sini kok. Sekarang lu anak sini ya. Ini kan nggak jauh dari Monas kan. Lu anak sini lah ya. Ya kan? Kalau anak kolong di Medan sana itu anak tentara. Nah ini anak kolong beda lagi di sini. Nah, kalian anak kolong, oke? Iya, kalian anak kolong kan? Oke? Oke. Sekarang kalian pindahlah. Kemana? Janganlah dekat banget. Pindahlah ke Cilacap lah. Terus ada orang Cilacap nih. Kalian udah 2 tahun nggak kemarin. Aku mau ke sana dong, ke kolong, ke Monas. Bawa dong aku. Kira-kira masih bisa bawa nggak? Bisa lah. Luar biasa. Gua suka interaktif seperti ini. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Jangan monolog ya, dialog ya. Tapi dialognya jangan ngawur-ngawur. Maksudnya fokus ke yang kita ajarkan ini ya. Jangan kalian tanya, pula nanti Buddha lahir di mana, kan bingung saya. Haleluya. Jadi yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap setara dengan Allah, melainkan mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi saudara, dia Allah tapi membatasi dirinya. Ya, yang membatasi dirinya siapa? Roh dan firman di dalam dia itu. Tapi yang di daging itu tetap jalan. Tapi roh dan firman dalam dirinya membatasi diri. Haleluya. 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 Tetapi kadangkala dia tunjukkan. Di Yohanes 2, ibunya bawa dia ke pesta di mana? Iya, pesta di Kanaan. Haleluya. Bukan Kanaan. Iya, Yohanes 2, coba baca. Siapa yang punya? Kana. Pesta di Kana. Kanaan beda saudara dengan Kana ya. Haleluya. Iya, pesta di Kana. Kanaan itu tanah perjanjian yang Kaleb sama satu lagi Kaleb dan Yosua yang masuk. Musa aja nggak masuk ya. Jadi waktu pesta di Kana, mereka kehabisan anggur. Ibunya bilang, buatlah, waktuku belum. Artinya dia membatasi diri. Belum. Jadi Allah, roh Allah dan firman yang di dalam diri itu belum. Tapi dia maha pengasih, maha penyayang. Dilihatnya orang begitu banyak ya, tidak dapat minuman. Jadi dia bertindak akhirnya. Dia bilang, ambil dulu air dari tempayan. Itu Pak, buat cuci tangan, cuci kaki. Jadi menurut budaya Yahudi, setiap rumah Yahudi itu selalu ada tempayan untuk tempat cuci pembasuhan. Karena kemana-mana mereka debu. Iya, saya waktu ke sana saya lihat tuh, cuci kakinya. Haleluya. Bayangkan saudara, kalau saudara disuruh ngasih minum tamu-tamu, apalagi ada camat, ada bupati yang datang dengan air kobokan, dengan air cuci kaki, gimana lu? Saya yakin, ya, ini cerita alam roh ya. Saya yakin, walaupun dia tidak tahu bahwa Yesus itu Tuhan Allah, tetapi ada tarik dari Tuhan membuat
iman kepada mereka sehingga mereka yakin kalau mereka nanti taruh itu air, tidak mungkin itu air tidak berubah menjadi anggur. Saya yakin. Saya yakin. Saudara, karena apa yang sulit bagi dia, betul nggak? Ya sekarang kalau orang mana mau, sekarang Yesus, umpama Yesus ini kan itu pertama kali dia buat mujizat kan, belum dikenal dia, masih dianggap kok anak Yusuf, kok anaknya Maria, Yusuf tukang kayu, hei, gak jelas loh. Datang ke pesta, terus nyuruh orang, ambil itu air dari tempayan, kasih ke tamu-tamu. Yang datang itu mungkin ada RT, RW, lurah, macam-macam ada. Namanya pesta. Ya pesta kan dari kalangan apa aja bisa datang, betul nggak? Kalian pun bisa datang ke pesta. Coba kalau nanti 17 Agustus dibuat makan bersama, masuk aja ke situ. Boleh. Haleluya. Iya, haleluya. Kemarin udah saksang. Haleluya. Nanti Pak Cani aku nggak suka. Belum lagi si Madura nggak suka saksang. Ya, jadi dengar ya, nggak apa-apa, kita jadi biar rileks ya. Iya, jadi saudara bayangkan seorang yang tidak terkenal, yang tidak pernah buat mujizat, pada waktu itu belum pernah, menyuruh orang ambil air kobokan, kasih ke cangkir tamu. Masuk akal nggak? Hanya orang yang gila, orang gila pun nggak mau kayaknya. Iya, orang gila itu tahu air jorok sama air bersih, ya, tahu duit. Ini kalau udah cerita duit lain lagi nih, saudara. Makanya saudara banyak yang tidak dicatat. Kalau semua dicatat katanya dunia ini juga nggak muat. Kalau karena biasanya yang hadir kan ini memang jumlahnya banyak, tapi saya yakin cukup. Ya. Oh cukup. Oke. Bagikan ya, bagikan. Satu orang satu air. Ya. Cukup, pasti cukup. Bagi mah. Ya. Ya. Kurang. Nah. Ya kalau udah habis, cukup, pasti cukup lah. Tenang aja ya. Saya yakin cukup. Ini nggak lebih 50, nggak mungkin. Ya. Ya, yang ikut ibadah dulu ya. Takutnya ada orang ikut nanti. Kasih yang ibadah dulu ya. Nanti kalau Ya. Oke. Udah sini mah. Udah ya. Tinggal anak-anak. Oke, cukup berarti. Tuh. Jangan 3 itu, 1 sini. Jangan dulu. Yang hadir dulu ya. Tolong yang hadir dulu. Kalau udah ada lebih nggak apa-apa. Kalau lebih nggak apa-apa ya, nggak ada masalah. Tapi yang hadir dulu ya. 2, sisanya belum. Kurang 1 lagi. Kurang 2. Kali mau bongkar. Nih, yang ini nih belum. Nah, udah kali. Kalau minuman jangan dipikirin dulu. Dukung terus pelayanan ini ya, supaya makin banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Yesus, karena pelayanan ini unik. Ini gereja 1000 pintu tanpa tembok, gereja tanpa tembok 1000 pintu,
Sudah 5 tahun kami pelayanan di sini, luar biasa. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Yesus. Mereka 95% tadinya Bani Kedar Rebayot. Mereka percaya Yesus lewat pelayanan kami. Dan selama 5 tahun kurang lebih hampir 1.000 orang yang percaya Yesus. Ya, sudah percaya Yesus, dapat pekerjaan di Bogor, di Cilengsi, di mana-mana ya. Nah, akhirnya datang lagi jiwa baru, kita layani lagi, percaya Yesus lagi, dibaptis lagi. Begitu terus-menerus selama 5 tahun. Doakan supaya semua dana biaya yang diperlukan mereka kita bisa bantu ya, bukan hanya yang namanya kebutuhan rohani tapi kebutuhan jasmani. Saya berdoa buat semua kalian yang sudah membantu, biar Tuhan Yesus memberkati kalian berlipat kali ganda dengan kuasa, dengan urapan roh. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin.